Jelang buka puasa, puluhan tahanan ini berhamburan kabur dari lapas kelas 2B Kota Cane, Aceh Tenggara hingga membuat warga sekitar panik. Tahanan kabur lewat atap lapas dan pintu depan yang jebol. Kaburnya tahanan ini diduga akibat kelebihan kapasitas karena diisi 362 napi. Seorang wanita menjadi korban begal di gang sempit pemukiman padat kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku membekap dan melukai korban di leher hingga mendapat 20 jahitan. Terseret kasus dugaan korupsi Bank Jabar Banten BJB, rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Cidadap, Kota Bandung digeledah KPK. Dalam kasus korupsi ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Heboh praktek kecurangan minyak kita terungkap. Ternyata tak hanya mengurangi takaran, polisi di Bogor dan Gorontalo menggerebek rumah produksi minyak kita oplosan dari minyak curah. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan pengemudi ojol dan kurir online akan mendapat tunjangan hari raya. THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Halo pemirsa, saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kriminalitas di Jakarta kian meresahkan dan lagi-lagi terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini korbannya adalah seorang karyawati yang tinggal kos di permukiman padat Tanah Abang dan korban dibegal di gang sempit dan luka terkena senjata tajam hingga mendapat 20 jahitan di lehernya. Polisi menangkap pelaku begal yang beraksi di permukiman padat, Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban Karina Devi asal Blitar dibegal saat pulang dari tempat kerja menuju rumah kosnya. Pelaku membekap korban dari belakang sambil menodongkan senjata tajam. Korban melawan mengundang perhatian warga. Terkena senjata tajam, korban luka 20 jahitan di leher dibawa ke RSUD Tanah Abang. Menerima laporan korban ke Mapolsek Metro Tanah Abang, polisi mengejar pelaku ke arah pasar Tanah Abang. Pelaku, Muhammad Fahrullah, dihadiahi timah panas. Pelaku adalah warga Jati Baru residivis kasus pemerkosaan. Si korban masuk ke gang itu, pelaku melihat, sehingga pelaku mengikuti dari belakang. Pada saat itu juga pelaku langsung menodongkan pisau ke leher korban, kemudian korban kaget dan melakukan perlawanan. Di Kapuk Cengkareng, pria menggasak dompet di meja kasir saat pemilik toko sembako tertidur. Anak korban berteriak hingga korban terbangun. Korban berusaha merebut dompet miliknya berisi uang 1 juta rupiah. Namun, korban terjatuh dan pelaku berhasil kabur memakai sepeda motor. Korban melaporkan kasus ini, berharap pelaku segera ditangkap. Tim kontributor iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, para jamaah Masjid Istiqlal menjadi korban pencopetan dompet dan handphone yang dilakukan 4 juru parkir liar. Pelaku beraksi saat mengerahkan jamaah parkir. Keributan terjadi di area luar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, usai berbuka puasa. Ada lagi? Sejumlah jemaah mengamuk setelah jadi korban pencopetan. 4 pelaku ternyata juru parkir liar di lokasi. Meredam kemarahan massa, para pelaku dibawa petugas keamanan ke pos jaga Masjid Istiqlal, seorang pelaku kabur. Modus pelaku menjadi juru parkir, mengarahkan para korban memarkirkan kendaraan di trotoar jalan veteran. Korban lengah, pelaku mencopet dompet ataupun ponsel dari saku celana atau tas korban. Itu ada ibu-ibu. Terus? Mbak, itu tasnya slidingnya kebuka. Pas saya lihat beneran kebuka. Ini dompet saya yang warna pink itu hilang. Itu ada uang amal di situ. Bersama barang bukti, keempat pelaku diserahkan ke Mapolsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi terjadi pengadaan kendaraan oleh debt collector di jalanan meski tindakan ini melanggar hukum.
Sekelompok debt collector hendak merampas mobil yang sedang dikendarai di tengah jalan di Kota Medan. Pengemudi mobil membantah menunggak hutang. Video amatir merekam keributan antara Aibda Samsul, anggota polisi yang bertugas di Aceh, dengan sekelompok debt collector di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, para penagih utang ini hendak merampas mobil yang dikendarai oleh Aibda Samsul dengan alasan menunggak cicilan. Penagih utang sempat mengembosi ban mobil karena Samsul menolak turun dari mobil. Menurut istri Samsul, mobil ini awalnya dibeli oleh ibunya tahun 2023 lalu. Setelah beberapa kali membayar cicilan, ibunya meninggal dan telah dilaporkan ke pihak leasing untuk mendapatkan klaim asuransi. Cicilan itu kreditnya itu tetap dibayar sampai dengan 1 tahun ke depan setelah ibu saya meninggal. Ya. Di akhir bulan 6 itu kami ngajukan klaim asuransi. Tak terima dengan perlakuan para penagih utang, istri Samsul membuat laporan ke Polrestabes Medan. Sementara itu, mobilnya dititipkan di Polsek Medan Timur sambil menunggu kejelasan dari pihak leasing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jelang berbuka puasa, puluhan tahanan kabur dari lapas kelas 2B Kota Cane, Aceh Tenggara. Warga yang sedang membeli takjil panik ketakutan. Tahanan kabur dengan menjebol pintu depan dan atap lapas. Warga Kota Cane Aceh Tenggara yang tengah membeli takjil dikejutkan dengan puluhan tahanan yang berhamburan kabur dari lapas kelas 2B Kota Cane. Sejumlah tahanan bahkan kabur melalui atap lapas. Polisi dikerahkan untuk melakukan pencarian dan berjaga di berbagai lokasi. Kaburnya tahanan diduga akibat lapas kelebihan kapasitas karena diisi 362 napi. 3 lapis pintu dalam kondisi terkunci dijebol napi. Ada unsur kelalaian dari pihak petugas tersebut? Oh, tidak ada, kita sudah terkunci semua karena mereka jebol di dalam. Pintu 2 pun sudah terjebol oleh mereka karena pintu terakhir kita sudah terkunci, makanya mereka lewat atap. Pemkab Aceh Tenggara akan segera merelokasi lapas ke lahan seluas 4 hektar. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, ungkap praktik kecurangan minyak kita. Tak hanya mengurangi isi takaran, minyak kita ternyata juga dioplos dari minyak curah. Rumah produksi minyak kita oplosan digerebek polisi di sejumlah wilayah, termasuk di Bogor. Gudang produksi minyak kita ilegal di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor digerebek Satreskrim Polres Bogor. Seorang pelaku berinisial TRM ditangkap. Pelaku mengurangi takaran dalam kemasan 1 liter minyak kita hanya diisi 800 ml dan dijual di atas harga distributor dari seharusnya Rp13.500 menjadi Rp15.700. Pelaku baru beroperasi 1 bulan raup Rp600 juta dengan mendistribusikan minyak kita ilegal ini di Tangerang dan Bogor. 4 tersangka ditangkap Satgas Pangan Polres Gorontalo karena mengemas ulang minyak goreng subsidi minyak kita dengan berbagai ukuran untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Praktik curang ini dilakukan di 2 toko di Desa Modelo Motilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Minyak kita dikemas ulang di botol bekas air mineral terjual lebih dari 9 ton sejak 9 November 2024 dengan keuntungan 20 hingga 25 juta rupiah per bulan. Sementara Polri telah melakukan investigasi di 3 lokasi dan menemukan sejumlah pelanggaran seperti pengurangan volume isi dalam kemasan serta minyak kita palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbukti lakukan kecurangan. 3 produsen minyak kita di Depok, Jawa Barat, Tangerang, Banten, dan Kudus, Jawa Tengah telah ditutup. Pelaku sengaja mengurangi takaran isi kemasan minyak kita. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut.
Pemirsa, praktik curang produsen minyak kita dengan modus mengurangi takaran ditemukan di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Rekan kami Raisa Nadia mengecek langsung takaran volume minyak kita di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Raisa, apa temuan Anda di sana? Ya, Dian dan juga pemirsa, terkait adanya temuan 3 produsen yang menjual minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran ternyata tidak sesuai dengan label yang tertera. Jika label yang tertera 1 liter, namun isinya ternyata hanya 700 hingga 900 ml saja. Nah, mari kita coba buktikan sendiri. Saat ini saya berada di Pasar Johar, Jakarta Pusat, dan saya sudah membeli minyak goreng kemasan minyak kita seberat 1 liter. Di sini bisa dilihat dengan harga Rp18.000. Nah, harga ini memang sedikit lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi atau HET, yaitu Rp15.700 per liternya. Selain itu juga saya sudah membeli minyak goreng merek lain seharga Rp22.000 per liter. Kita akan bandingkan, ini sama-sama 1 liter. Kalau dilihat secara kasat mata sih ini sama ya, tapi coba kita buktikan. Nah, ini saya akan menuang minyak kita 1 liter ke gelas ukur. 18. Nah, pemirsa, ini kalau dilihat sekitar 950 ml ya, kurang sedikit sebenarnya. Dengan berat yang tertera di labelnya adalah 1 liter. Nah, kita coba minyak goreng merek lain. Ini juga sama-sama beratnya 1 liter. Apakah benar 1 liter? Tame seneng banget, Tame. Nah, ini bisa dilihat pas 1000 ml atau 1 liter. Sementara yang minyak kita tadi itu kurang sedikit. Kalau dilihat dari gelas ukur ini sekitar 950 ml, kurang 50 ml lagi menjadi 1000 ml atau 1 liter. Kementerian Perdagangan beserta dengan Satgas Pangan Polri sudah mulai menarik produk minyak kita dengan berat 1 liter karena dianggap adanya penipuan karena banyak yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Dan juga tentunya ini merugikan konsumen. Ya, kembali ke studio, Dian Mirza. Pemirsa, temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Warga memprotes dan menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu, tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur, kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih yang kayaknya jadi kecewa sih satu ya. Kan harusnya udah di. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten BJB ikut menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Senin sore KPK menggeledah rumah RK di kawasan Cidadap, Kota Bandung. KPK sudah menetapkan 5 tersangka dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Cidadap, Kota Bandung digeledah KPK Senin sore. Pasca penggeledahan, rumah RK terlihat sepi, hanya ada petugas keamanan yang berjaga. Namun mantan Gubernur Jawa Barat itu memberikan pernyataan secara tertulis, mengkonfirmasi bahwa penyidik KPK telah datang ke rumahnya, membawa surat tugas resmi terkait penyelidikan dugaan korupsi di Bank Jabar Banten atau BJB. RK menyatakan siap kooperatif membantu penyidikan KPK. Sebelumnya, juru bicara KPK menyatakan selain rumah RK, KPK juga menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi BJB.
KPK juga sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik dan telah menetapkan 5 tersangka. Sudah ada tersangkanya, sekitar 5 orang. Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya. Belum bisa dibuka nanti. Ya, nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti. KPK menyatakan informasi detail terkait penyidikan kasus korupsi di Bank Jabar Banten akan diumumkan Kamis atau Jumat besok. Dari Bandung dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menyidak sungai di kawasan Sukabumi, Gubernur Jawa Barat menyidak Sungai Bekasi. Dedi menemukan daerah aliran Sungai Bekasi ternyata telah bersertifikat, sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa pembebasan tanah. Saat menyidak Sungai Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap tanah di daerah aliran Sungai Bekasi telah berubah menjadi permukiman dan memiliki SHM. Kondisi ini mengakibatkan pelebaran sungai terkendala, namun Kang Dedi tetap akan mengembalikan daerah aliran sungai menjadi daerah resapan. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan, ya kan? Tidak bisa dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya ya. Untuk membahas tata ruang di daerah aliran Sungai Bekasi, Kang Dedi akan menemui Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Sebelumnya, Sungai Bekasi meluap mengakibatkan banjir yang merendam fasilitas umum dan ribuan rumah. Banjir juga menyebabkan 3 warga tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di bak penampungan air di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah sengaja memakai pakaian lusuh untuk menutupi identitasnya. Pelaku beraksi seorang diri menghabisi nyawa kedua korban memakai benda tumpul. Pelaku terekam kamera CCTV saat beraksi dan motifnya masih diselidiki. Pemirsa, bayi perempuan berusia 2 bulan tewas mencurigakan di Kembangan, Jakarta Barat. Meski ditemukan luka lebam di leher, orang tua korban menolak divisum. Korban meninggal akibat tersedak saat minum ASI. Pemirsa, Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ternyata tidak hanya terjerat kasus narkoba. Perwira menengah Polri itu juga diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Ia bahkan merekam video asusila dan menjualnya ke situs porno di Australia. Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman bisa terancam pidana berat dan berlapis. Karir cemerlang Kapolres lulusan Akpol 2004 ini terancam kandas. Tak hanya terjerat kasus narkoba, AKBP Fajar diduga menjadi pelaku asusila, mencabuli 3 anak di bawah umur berusia 3 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Atas laporan kepolisian Australia, dugaan asusila tersebut juga divideokan dan dijual ke situs porno. Tim Propam Polda NTT masih menyelidiki dugaan asusila tersebut. Tak hanya kasus asusila, sebelumnya dari pemeriksaan urin, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma juga positif mengkonsumsi sabu. Dugaan 2 skandal besar itu memicu aksi demo puluhan mahasiswa, menuntut pemecatan AKBP Fajar serta meminta Polri melakukan tes urin kepada seluruh anggota polisi Polres Ngada. Karena kenapa yang menangani perkara ini kan dari Propam Mabes Polri. Jadi kami sekarang untuk perkara ini kami lagi menunggu hasil dari Propam Mabes Polri. Dari Ngada NTT, Joni Nura iNews melaporkan. 3 calon pemain baru Timnas Indonesia, Emil Odero, Dean James, dan Joey Pelupesi telah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiga pemain siap memperkuat skuad Garuda menuju Piala Dunia.
Tiga calon pemain timnas Indonesia Emil Audero, Dan James, dan Joe Pelupesi Senin waktu Roma, Italia resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya membacakan sumpah WNI di Kedubes RI siap memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya calon pemain timnas ini telah menyampaikan kesiapannya menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di depan anggota Komisi 10 bersama PSSI di DPR awal Maret lalu. Yes, of course. For me, it's an honor to be playing for the national team, and of course, on short term to reach the World Cup. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN dan BUMD paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari raya. Termasuk juga THR untuk para pengemudi ojek online dan kurir online yang aktif bekerja. Menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Ribuan warga Jember tertipu arisan bodong dan bisnis sembako yang dijanjikan cair saat Lebaran. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, ribuan warga Jember tertipu arisan bodong dan bisnis sembako miliaran rupiah yang dijanjikan cair saat Lebaran. Puluhan korban arisan bodong melaporkan seorang wanita pengelola arisan ke Polres Jember. Mereka mewakili ribuan korban penipuan modus arisan bodong. Modus pelaku menjanjikan arisan sembako harga murah yang cair saat Lebaran. Pelaku saat ini telah ditangkap polisi. Pemirsa, Haji Alim Crazy Rich Palembang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen penguasaan lahan seluas 34 hektar. Haji Alim, sosok penting yang merupakan salah satu orang terkaya di Palembang, ini dibawa menggunakan mobil ambulans saat memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejari Muba. Seorang pegawai BPN Kabupaten Muba juga ditetapkan tersangka. Modus tersangka memalsukan dokumen pernyataan penguasaan lahan 34 hektar untuk diajukan ganti rugi pembangunan tol Betung Tempino Jambi. Pemirsa, MNC Peduli turut mendukung kegiatan serbuan kesehatan dan bakti sosial Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia di Jakarta Utara. Serbuan kesehatan dan bakti sosial diinisiasi Komando Armada Angkatan Laut serta didukung pihak swasta termasuk MNC Peduli disambut antusias. Warga mendapatkan makan siang gratis, cek kesehatan serta sunatan massal. Bakti sosial sebagai bentuk kepedulian juga memberikan sembako gratis dan bantuan sekolah untuk anak yatim. Dan pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 3 pekan lagi dan THR juga belum cair. Namun pasar Tanah Abang sudah diserbu warga yang ingin berbelanja baju lebaran. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas tetap semangat dan sampai jumpa. Pasar pusat tekstil di Jakarta ini diserbu pembeli di bulan Ramadan. Padahal Hari Raya Idul Fitri masih jauh, 3 minggu lagi. Tunjangan Hari Raya pun belum juga cair. Namun ternyata ini tidak jadi halangan warga berbelanja baju muslim untuk dipakai saat Lebaran. Tidak hanya